Kalau Anda perhatikan jalanan di Indonesia, pasti sadar kan, lautan mobil putih di mana-mana. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Ternyata jawabannya tuh jauh lebih rumit dan menarik dari yang kita duga. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, pas lagi di jalan, iseng lihat kanan kiri. Di kota besar, di kota kecil, pemandangannya sama aja. Mobil putih, putih, dan putih lagi. Kayak nggak ada habisnya. Ini tuh sebenarnya fenomena apa sih? Jadi, apakah ini cuma sekedar masalah selera? Atau jangan-jangan ada sebuah perhitungan yang sangat cerdas di baliknya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar semua alasannya. Dari yang paling ilmiah, sampai yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke kenapanya, kita lihat dulu datanya. Seberapa dominan sih sebenarnya si Raja Putih ini? Dan ternyata, ini bukan cuma fenomena di garasi rumah kita, tapi juga di panggung dunia. Nah, ini data global dari Axalta. Bisa kita lihat, putih itu bukan cuma populer, tapi emang juara dunia. Bayangin aja, hampir sepertiga atau 31% mobil baru yang meluncur di seluruh planet ini warnanya putih. Dan tren global ini klop banget sama yang terjadi di Indonesia. Data penjualan kita nunjukin hal yang sama persis. Putih itu juara bertahan, selalu jadi nomor 1, ngalahin warna-warna favorit lain kayak hitam dan perak dari tahun ke tahun. Oke, jadi kita udah tahu putih itu populer banget, tapi kenapa ya? Ternyata ini bukan cuma soal gaya atau selera. Ada alasan ilmiah yang kuat di baliknya, yang nyambung banget sama fisika dan keselamatan kita di jalan. Kuncinya itu ada di satu konsep fisika yang namanya efek albedo. Gampangnya gini deh, konsep ini tuh penting banget buat kita yang tinggal di negara tropis yang mataharinya wah terik banget kan? Jadi intinya, mobil putih itu lebih jago mantulin panas matahari dibanding mobil berwarna gelap yang cenderung menyerap panas. Efeknya apa? Jelas, kabin mobil putih jadi terasa lebih adem. Kalau kabin adem, kerja AC jadi lebih enteng. Nah, ujung-ujungnya bensin jadi lebih irit. Lumayan banget kan buat ngadepin cuaca panas di Indonesia? Dan ini bukan cuma soal adem-ademan loh, tapi juga soal keselamatan. Coba lihat data dari studi Monash University ini. Mobil hitam contohnya, punya resiko kecelakaan 12% lebih tinggi dibanding mobil putih. Kenapa? Simple, mobil putih itu lebih gampang kelihatan di jalan. Apalagi pas kondisi lagi remang-remang atau malam hari. Oke, jadi alasan sains dan logikanya udah jelas ya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada kekuatan lain yang nggak kelihatan, yang datang dari sisi psikologi, status, bahkan sampai kepercayaan seperti Feng Shui. Secara psikologis, warna putih itu kan identik sama hal-hal positif. Kayak kebersihan, kesan modern, elegan, tapi nggak norak. Putih itu ngasih kesan canggih tanpa harus teriak-teriak minta perhatian. Persepsi ini makin kuat gara-gara fenomena yang disebut efek Apple. Ingatkan dulu waktu produk-produk Apple keluar dengan warna putih ikoniknya. Sejak saat itu, putih langsung diasosiasikan dengan teknologi canggih, kemewahan, dan inovasi masa depan. Nah, ada lagi nih dari sisi budaya yang nggak bisa kita anggap sepele, yaitu Feng Shui. Buat sebagian orang, ini penting banget loh. Dalam ilmu Feng Shui, putih itu adalah elemen logam yang dipercaya bisa menarik keberuntungan finansial dan keharmonisan. Tapi, dari semua alasan tadi, mulai dari fisika, psikologi, sampai Feng Shui, ada satu alasan yang sering kali jadi rajanya. Alasan yang paling pamungkas dan paling menentukan. Apa itu? Uang. Karena begini, kita harus sadar kalau di Indonesia, mobil itu bukan sekedar kendaraan buat pindah dari titik A ke B. Buat banyak keluarga, mobil itu adalah aset. Salah satu investasi paling besar yang pernah mereka lakukan. Jadi wajar banget kalau nilai aset ini harus dijaga baik-baik. Dan disinilah bedanya kerasa banget. Kita ngomongin mobil yang sama, tahun sama, kondisi sama persis. Cuma beda warna aja. Yang putih, harga jual kembalinya bisa lebih tinggi sampai 5 juta rupiah dibanding warna yang kurang populer. 5 juta, itu bukan angka yang kecil kan? Tapi, disinilah letak paradoksnya. Warna yang kelihatan paling bersih dan murni ini, ironisnya, justru jadi yang paling susah dan paling mahal perawatannya untuk dijaga tetap seperti itu. Musuh terbesarnya, ya matahari tropis kita ini. Sinar UV-nya itu jahat banget ke cat mobil. Lama-kelamaan, lapisan pelindungnya bisa rusak, terus catnya teroksidasi. Hasilnya, mobil yang tadinya putih kinclong jadi kusam dan pelan-pelan menguning. Ini yang biasa disebut efek menguning. Terus gimana cara ngelawannya?
Ya harus super telaten, mesti rajin cuci pakai sampo khusus, nggak bisa sembarangan. Rajin dipoles, rajin di wax. Kalau mau lebih aman lagi, ya pakai coating nanoseramik yang kita tahu harganya lumayan banget. Ini semua kan menambah biaya kepemilikan. Dan kalau sampai kerusakannya udah parah dan harus cat ulang satu bodi, nah siap-siap aja. Buat balikin warna putihnya jadi sempurna lagi, kayak baru di dealer resmi, biayanya bisa tembus 10 juta rupiah lebih. Wow! Jadi setelah kita timbang-timbang, semua untung ruginya, semua pro dan kontranya, kesimpulan akhirnya apa dong? Intinya begini, lautan mobil putih di jalanan Indonesia itu bukanlah sebuah kebetulan atau karena latah ikut-ikutan tren aja. Ini semua adalah hasil kalkulasi yang sangat sadar dari para pembeli, sebuah pengorbanan yang logis dan udah diperhitungkan matang-matang. Pada akhirnya, pembeli mobil di Indonesia secara rasional sudah menimbang, oke, perawatannya memang lebih mahal dan lebih ribet, tapi manfaat yang didapat dari nilai jual kembali yang lebih tinggi, faktor keamanan yang lebih baik, sampai kabin yang lebih adem, itu semua dianggap jauh lebih sepadan. Istilahnya worth it. Yap, itu adalah pilihan yang sangat cerdas untuk kondisi pasar saat ini. Tapi ini juga meninggalkan satu pertanyaan menarik buat masa depan. Nanti, seiring dengan makin maraknya era mobilistik yang membawa desain dan pilihan warna yang makin berani, kira-kira perhitungan cerdas ini bakal tetap berlaku nggak ya? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.